Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok asesmen menggunakan kuesioner. Nama saya Vicky Arif Kusumo dan teman saya Muhammad Musaki Asidki. Di sini kami akan membahas topik tentang asesmen menggunakan kuesioner. Yang kami hormati Ibu Elianawati dan Ibu Wiwi dan teman-teman Rombel Dikdas yang saya banggakan. Izinkan kami untuk memaparkan materi asesmen pendidikan dasar menggunakan kuesioner. Kegiatan evaluasi dalam rangka menilai hasil belajar peserta didik pada umumnya tertuang dalam bentuk tes dengan berbagai variasinya. Walaupun dalam praktek teknik tes lebih sering dipergunakan, pernyataan tersebut tidak mengandung arti bahwa teknik tes merupakan satu-satunya teknik yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi. Tetapi hasil belajar siswa juga dapat diketahui, ditelusuri, dan dinilai dengan menggunakan teknik tes. Dengan teknik non-tes, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan secara sistematis atau dikenal dengan observasi, wawancara, menyebarkan angket atau kuesioner, memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen, skala, baik skala sikap maupun skala penilaian, studi kasus, dan sosiometri. Penggunaan teknik non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan tes. Padahal teknik ini sifatnya lebih komprehensif, dalam artian dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, sehingga penilaian tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mengungkap aspek afektif dan psikomotor. Maka kami akan memfokuskan topik ini menjadi 4 bagian, yaitu pengertian kuesioner, macam kuesioner dari beberapa segi, penyusunan angket, lalu kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama, apa yang dimaksud kuesioner itu? Menurut Dr. Zainal Arifin dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran, kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan dan mencatat data, informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Sedangkan menurut Profesor Dr. Suharsi Miarikunto dalam bukunya Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden untuk mengetahui data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapat, dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan dinilai atau responden. Melalui kuesioner dapat diketahui keadaan diri, pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, maka macam kuesioner ini terdapat 2 macam, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Perbedaannya adalah siapa yang mengisi. Kuesioner langsung diisi langsung oleh responden atau orang yang akan kita mintai keterangan. Sedangkan kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang diisi oleh bukan dari responden tersebut. Bisa diisi oleh wakil atau pihak yang mewakilkan untuk mengisi angket tersebut. Ditinjau dari segi cara menjawab, juga terdapat 2 macam, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Perbedaannya adalah pada jawaban. Pada kuesioner tertutup sudah disediakan pilihan jawabannya, sedangkan kuesioner terbuka tidak disediakan pilihan jawaban yang diharapkan pendapat secara terbuka dari responden tersebut. Untuk menyusun angket dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kisi-kisi angket.
Di dalam penyusunan kisi-kisi angket, teman-teman bisa membuat tabel yang terdiri dari nomor, masalah, indikator, sumber data, dan nomor angket. Yang kedua, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan, berstruktur atau tak berstruktur, dan setiap pertanyaan dan jawaban harus menggambarkan atau mencerminkan data yang diperlukan. Pertanyaan harus diurutkan sehingga antara pertanyaan yang satu dan lainnya terdapat kesinambungan. Yang ketiga, membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan sehingga memudahkan peserta didik untuk menjawab. Teman-teman bisa membuat instruksi atau petunjuk dalam pengisian angket tersebut. Yang keempat, jika angket sudah tersusun dengan baik, perlu dilaksanakan uji coba lapangan sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahannya. Yang kelima, angket yang sudah diuji coba dan terdapat kelemahan diperbaiki, baik dilihat dari bahasa, pertanyaan, maupun jawabannya. Dan yang terakhir adalah menggandakan angket sesuai dengan banyaknya responden atau peserta didik. Mengingat fungsi dan tujuan kuesioner sebagai alat evaluasi hasil belajar sangat vital, maka penyusunan kuesioner sebaiknya mengikuti petunjuk teknis sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya dimulai dengan pengantar yang isinya permohonan untuk mengisi kuesioner sambil dijelaskan maksud dan tujuannya. Kedua, guru atau peneliti perlu menjelaskan petunjuk atau cara mengisinya. Jika perlu diberikan contoh. Yang ketiga, dimulai dengan pertanyaan tentang identitas responden. Sebaiknya tidak diminta mencantumkan nama, cukup jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan tujuan kuesioner. Isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel yang diungkapkan sehingga mudah mengolahnya. Pertanyaan dibuat singkat dan jelas sehingga tidak membingungkan dan salah penafsiran. Antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan lainnya harus terdapat hubungan sehingga tampak logikanya dalam satu rangkaian yang sistematis. Diusahakan agar kemungkinan jawaban, kalimat, atau rumusannya tidak lebih panjang dari pertanyaan. Selanjutnya, kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisiannya tidak objektif lagi. Dengan demikian, hendaknya dihindari kuesioner yang seperti itu. Yang terakhir, sebaiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan si pengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya. Beberapa hal lagi yang harus diperhatikan dalam menyusun angket dan menyebarkan angket. Setiap pertanyaan, hindari pertanyaan yang ambigu. Kata tambahan seperti biasanya seringkali hendaknya dihindari. Selanjutnya, jangan membuat pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban, misalnya, kamu tidak menganggap dia anak yang cerdas, bukan? Selanjutnya, jangan menggunakan dua kata sangkal dalam satu kalimat. Pertanyaan, misalnya, apakah kamu tidak senang? Untuk tidak membaca buku pelajaran, terdapat kata tidak dalam satu kalimat. Yang selanjutnya, hindari pertanyaan berlaras dua, seperti, apakah kamu senang belajar membaca dan menghitung? Yang kelima, buatlah pertanyaan yang tepat sasaran. Misalnya, apakah kamu suka belajar di komputer di rumah? Pertanyaan ini tidak tepat. Bagaimana jika anak tidak mempunyai komputer? Untuk itu, perlu dibuat dua pertanyaan, seperti 1. Apakah kamu mempunyai komputer di rumah? Kedua, jika ya, apakah kamu senang belajar komputer di rumah? Yang keenam, jika terdapat angket yang tidak diisi, maka harus membagikan lagi angket itu kepada peserta didik yang lain, sebanyak yang tidak menjawab atau tidak mengembalikan. Yang ketujuh, dalam menyebarkan angket, hendaknya dilampirkan surat pengantar angket. Yang kedelapan, hendaknya jawaban tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit.
Masuki topik terakhir yaitu tentang kelebihan dan kelemahan angket atau kekurangan angket. Teman-teman bisa membaca dari paparan kami. Kami akan mencoba menyimpulkan kelebihan angket, yaitu penggunaan kuesioner, pengumpulan datanya lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga karena peneliti tidak perlu berhadapan langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lain seperti responden. Hal inilah yang menjadi kelebihan kuesioner dari wawancara. Sedangkan kelemahannya adalah karena jawaban yang diperoleh sering tidak objektif, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terlebih lagi jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kurang spesifik, sehingga besar peluang bagi responden memberikan jawaban yang diperkirakan akan melegakan pihak penilai. Sekian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat, ulasan maupun saran dan tambahan kepada kelompok kami buka 3 pertanyaan untuk diskusi tentang menyusun kuesioner pada